warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi silakan perkenalan diri dulu ya. Bagi yang belum kenal, nama kakak Abdul Hafiz Hasibuan dari Palembang. Gitu. Kalau mau lengkapnya tanya aja sama moderatornya tahu. Ya, insya Allah itu penting. Nama kakak Abdul Hafiz Hasibuan. Baru lulus tahun kemarin Al-Azhar, Kairo, Mesir. Alhamdulillah. Ini kajian kita yang ke-3 tentang kitab Bidayatul Hidayah, kitab karangan Imam Al-Ghazali yang bergenre tasawuf. Kalau yang belum tahu genre ini, genrenya tasawuf. Meskipun banyak hal-hal fikihnya, tapi yang penting ini tentang tasawuf. Tasawuf itu akhlak, tentang akhlak. Jadi kalau ada seorang adabnya bagus, akhlaknya bagus, berarti dia udah bertasawuf. Karena inti dari tasawuf itu adalah ketika dia bisa berakhlak baik dengan manusia, dengan hewan, dengan makhluk hidup, dan bisa menjalani kehidupannya, hubungannya yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Rasul, itu orang yang bertasawuf, berakhlak. Ini tujuan dari Imam Al-Ghazali. Khususnya beliau membuat buku ini tujuannya itu. Jadi beliau setelah mengarang kitab Ihya Ulumuddin, beliau, karena Ihya Ulumuddin gede, ada sampai berjilid-jilid, ada empat bagian, ada yang muhlikat, munjiat, ada ibadat, adat, gitu kan. Karena banyak, mungkin beliau kalau mau belajar Ihya secara ringkas, nah beliau ngeringkasnya di kitab Bidayatul Hidayah, kitabnya lebih ringan untuk dibahas. Nah, ini sekarang yang kita bahas namanya kitab Bidayatul Hidayah. Kemarin kita belajar tentang adab berpakaian, kemudian kemarin adab masuk WC. Di sini tentang beberapa adab-adab. Kalau di hadis tentang yang ada malaikat Jibril nyamar dengan rupa sahabat namanya Dihya Al-Kalb, di hadis itu dijelaskan ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kalau iman itu kita belajar di mana? Di akidah, di tauhid. Kita belajar tauhid, belajar akidah, itu bab iman namanya. Kemudian kalau kita belajar fikih, kalau orang Jawa ngomongnya fikih. Kalau kita belajar fikih, itu masuknya kemana? Ke Islam, syariat. Nah, kalau ihsan, ini jarang memang, kadang orang, mungkin ada sebagian manusia atau sebagian umat Islam menganggapnya tabu. Kalau ihsan ini sebenarnya bahasnya di mana? Di tasawuf. Kita bahasnya tasawuf. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, dan kalaupun kita nggak bisa melihat Allah, maka ketahuilah sungguhnya Allah melihat kita. Itu ihsan. Ihsan itu meskipun kita di tempat seorang di tempat yang gelap dan nggak ada siapapun, dan kita yakin tidak ada seorang melihat, tapi kita ada keyakinan bahwa Allah itu melihat. Disitulah adalah ihsan. Jadi berbuat baik bukan karena mau dilihat orang, bukan berbuat baik karena dilihat orang, tapi karena memang tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Itu ihsan. Oke, lanjut ya. Kemarin kita bab apa kemarin? Kita kemarin kan bab masuk WC. Masuk WC udah. Kemarin bab berpakaian. Ini kita lagi masuk taat dalam bab bangun tidur. Oke. Bab berpakaian, bab masuk WC. Nah, sekarang kita belajar bab wudu. Oh ya, khususnya kepada panitia atau yang punya apa sih namanya MBS ini, kan biasanya ada pamflet, kalau bisa
Setiap mau kajian kan ada pamfletnya, itu ditulis juga ini bahas tentang bab wudu gitu. Biar orang tahu kan, oh ini lagi bab wudu gitu, biar pas buka buku udah tahu. Dan ini juga kemarin dibuka juga kalau mau sekaligus baca, kemarin ada kakak kirim sama si Zia kalau nggak salah, itu bisa dibuka bukunya. Kalau ada di screen juga bisa, tapi kalau kakak pakai buku. Oke, ada wudu ya. Wudu nggak sembarang wudu, wudu juga ada adabnya. Apa adab wudu? Pertama, qal musannif rahimahullah taala adabul wudu. Adab-adab ketika berwudu. Disiapkan catatannya, tulisannya. Jadi setelah ini ketika udah diajarin adab-adab wudu, langsung setelah pelajaran tidur biasanya. Atau harus wudu dulu. Sebelum tidur itu wudu. Ada yang tidur belum wudu, biasakan setelah ini selesai kajian ngantuk, wudu dulu baru tidur. Biar setan nggak bisa ganggu. Kalau wudu, insya Allah setan nggak bisa ganggu. Nyentuh pun juga nggak bisa. Biasain wudu. Dan biasakan wudu itu nggak pernah putus. Misalnya batal langsung wudu. Batal langsung wudu. Batal langsung wudu gitu. Batal wudu, batal wudu. Biasakan, apalagi kalau di luar mau sholat nggak perlu nyari tempat wudu lagi karena udah wudu. Ada berwudu faida faraqta minal istinja qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumid daraini wa ulumi syekhana bid daraini amin. Kata musannif Imam Ghazali, faida faraqta minal istinja fala tatruk siwak illa haitsu nahaka anhu wa huwa fis shaum ba'da zawal. Nah, tadi kan kemarin kita udah belajar tentang ada masuk WC, tentang istinja. Istinja itu apa? Cebok. Cebok, apa bahasa ininya sih? Bahasa halusnya apa? Cebok. Cebok, istinja. Fala tatruk istiwa, kalau udah istinja, kalau udah selesai, kita kan mau misalnya di WC, udah BAB, BAK, buang air kecil, buang air besar. Fala tatruk as-siwak. Jangan lupa apa? Jangan lupa siwakan. Nih adabnya, sebelum ngapa-ngapain, sebelum makan, sebelum ngomong, siwak. Atau ada juga yang berpendapat bahwa kalau kita sikat gigi, oke, sikat gigi pakai odol kan ya, tapi kita niat siwak, insya Allah dapat juga pahala siwaknya. Dan lebih bagus lagi tetap siwak, pakai siwak. Apalagi yang udah biasa pakai siwak itu diterusin. Kecuali pakai siwak terus-menerus kecuali di waktu yang dilarang. Kapan waktu dilarang pakai siwak itu? Itu ketika puasa, ketika setelah zuhur. Ketika lagi puasa, masuk waktu zuhur, nah itu nggak boleh lagi siwak. Kalau misalnya pas puasa, kita udah sahur, udah sholat subuh, mau sikat gigi, mau siwak itu masih nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau kita puasa, oke, kita kan puasa nih. Nah, udah masuk waktu zuhur, itu nggak boleh lagi siwak sama sikat gigi itu nggak boleh lagi. Kenapa? Karena kalau teman-teman pernah dengar bau minyak kasturi, kalau fufamis soim, bau kasturi orang-orang berpuasa itu setelah zuhur. Jadi kalau setelah zuhur kita sikat gigi, bau minyak kasturinya hilang. Makanya kalau puasa itu nggak boleh siwak setelah zuhur. Sebelum zuhur nggak apa-apa. Sebelum zuhur sampai subuh, ke belakang subuh itu nggak apa-apa. Itu ya, jangan lupa siwak. Kenapa? Fa'innahu mutahharatun lifam, famardatun lirrab, wa muskhitatun lisyaitan, wa salatun bisiwak afdal indallah min sab'in salah bi ghairi siwak. Kenapa disyariatkan siwak? Bahkan dalam hadis ini, laula, kata Rasul, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Apabila tidak memberatkan umatku, kata Rasul, saya akan mewajibkan siwak itu setiap sholat, kata Rasul. Tapi kan karena Rasul nggak mau menyusahin umatnya, jadi sunnah aja. Mau siwak, mau sebelum sholat, siwak.
Karena itu membersihkan mulut dan bisa mendapatkan ridha dari Allah, dan muskhitatun lisyaiton, menghilangkan setan-setan yang ada di mulut itu hilang siwak. Kemudian dikatakan lagi sama Imam Ghazali, wa salatun bisiwak afdhalul indallah min sab'in shalah bighairi siwak. Salat kita sebelum salat bersiwak itu lebih baik pahalanya bagi Allah daripada 70 salat tapi nggak pakai siwak. Berarti kalau kita siwak sebelum sholat itu atau sikat gigi tapi niatnya siwak, itu lebih baik 70 kali dibanding kita nggak pakai siwak ketika sholat. Nah, wudhu kan, siwak, semajlis wudhu, habis itu ngadep ke kiblat, wudhu ngadep ke kiblat, catat. Kemudian ala maudhi murtafi, ngadep ke kiblat, semajlis wudhu mustaqbilal kiblah. Kemudian ngadep ke kiblat, duduk. Di sini tulisannya duduk, kan ada tempat wudhu yang duduk, ada yang berdiri juga nggak apa, yang penting disunahkan menghadap ke kiblat. Kemudian ala maudhi murtafi, ini semuanya detail, jelasinnya detail Imam Ghazali, tapi kadang kita langkain biar agak cepat pembahasannya. Yang penting aja kita bahas. Ala maudhi murtafi itu di tempat yang agak tinggi, biar nggak apa, kayak la yusibak ar-rasyas, biar nggak nyemprot muncrat ininya airnya dari tempat tinggi, biar air baju kita nggak kena air. Kemudian wakul bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga mau ngapa-ngapain aja itu pakai bismillahirrahmanirrahim, karena segala sesuatu yang nggak dimulai dengan bismillah itu nggak bagus. Makanya segala sesuatu, mau makan bismillah, minum bismillah, mau khidbah orang bismillah, mau milih satu pilihan bismillah, mau ngapain aja bismillah, mau nulis nge-share bismillah, mau ngechat orang bismillah, gitu. Mau nge-share dagangan, dia nge-share jualan ciput dia misalnya, bismillahirrahmanirrahim, tersedia ciput, bismillah semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu yang dimulai dengan bismillah insya Allah berkah. Nah, itu kalau lihat bukunya, coba dibuka buku PDF-nya itu ada doa-doanya. Wakul bismillah, katakanlah ketika mau wudhu, bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu bismillah, kemudian niat. Nah, itu setelah bismillah itu langsung niat. Jadi wudhu itu cuma 6, catat ya. Rukun wudhu itu ada 6. Niat, kemudian membasuh kepala, membasuh tangan, membasuh muka. Niat, membasuh muka, membasuh tangan, kemudian kepala, kaki, sama tertib. Itu yang rukunnya ada 6. Kalau yang lain-lain ini yang kita bahas, ini sunnah. Summa ghsil yadaika salasan. Nah, ini harus diingat. Sebelum kita wudhu itu dicuci dulu tangan 3 kali. Cuci tangan 3 kali. Dibersihin. Karena kan kita nggak tahu habis megang jengkol, habis megang habis megang terasi. Dibasuh 3 kali. Semuanya itu 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali, itu berlebih-lebihan, mubazir. Jadi ada hadis yang mengatakan wudhu itu sekali, maksudnya sekali basuh. Ada yang bilang 2 kali, tapi yang paling banyak pendapatnya, yang paling kuat pendapatnya itu 3 kali. Dan kalau lebih dari 3 kali itu nggak boleh, makruh. Soalnya itu berlebih-lebihan sama air. Kata Rasul kan, hendaklah hemat menggunakan air meskipun berada di atas sungai yang mengalir. Ini jangan berlebih-lebihan. Basuh tangan 3 kali, maksudnya cuci tangan dulu. Kemudian katakan Allahumma inni as'aluna wal barakah wa a'udzubika min syu'mi wal halakah. Itu doanya.
Ini doa-doanya sunnah, maksudnya ini bukan bid'ah. Itu nggak ada ininya bid'ah itu pendapat apa bid'ah itu semuanya dibid'ahin, itu enggak. Ini anjuran dari Imam Ghazali, adab-adabnya gitu. Summa inwirof al hadas, dan niatkan untuk membersihkan hadas, awis tibahah sholah, aw ma yakumu maqamu ahadihima. Wala yang bagi anta zubaniyatuka qabla ghuslil wajh fala yasihu wudu'uk. Jadi sebelum basuh muka itu kita udah niat. Makanya yang pertama itu niat wudhu dulu. Nawaitul wudu'a fil hadatil asghari fardhu lillahi ta'ala. Niat, bahkan niat itu rukun. Kalau mau dilapasin juga itu lebih bagus. Karena kalau dalam hati aja kan cuma hati yang dengar. Tapi kalau dilapasin, mulut kita juga ikut beribadah, telinga kita juga ikut mendengar beribadah. Oke. Niat ya, yang pertama niat tadi. Nah, kemudian kumur-kumur 3 kali. Kumur-kumur 3 kali. Nah, kumur-kumurnya itu sampai dalam juga nggak apa-apa kecuali ketika puasa. Kemudian katakan ketika kumur-kumur itu, doanya ketika kumur-kumur, Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kasrati dzikrilak tasabbitni bil qawli tsabit fid dunya wal akhirah. Kemudian istinsyaq di hidung. Biar apa, biasanya setan itu kalau pagi itu setannya di sini di dalam hidung. Kalau di istinsyaq dimasukin, keluarin lagi, setannya ikut keluar juga. Itu doanya Pak, Allahumma aujidni raihatal jannah fil jannah wa anta anni radin, atau juga Allahumma inni a'udzubika min raihin nar wa min su'id dar. Udah. Habis itu basuh muka. Mukanya apa? Di mana muka itu? Dari sini. Kalau meskipun dia botak, ada kan orang botak sampai sini kan. Itu yang nggak harus dia basuhnya sampai situ, tapi yang harus wajib dibasuh itu dari ini, tempat biasa tumbuh rambut akhir kan di sini. Kalau dia botak permanen ya itu nggak masuk muka kan ini sini dong, sampai rambut ini, sampai sini, sampai bawah sini, bawah dagu sini, ini, itu. Summa khudh ghurfah liwajhik faksil bihima min mubtada tastihil jabha ila muntaha ma yaqulu min az-zaqn betul sampai sini. Jadi dari rambut, ujung rambut sampai ini apa sih namanya nih, nggak tahu, yang ujung sini, jadi full, kepalanya full. Minal udun ilal udun fil ard wa ausil ma ila maudit tahdzib wa ma yatadun nisatan hatta syar anhu. Sampai akhir, pokoknya intinya itu tadi cara ininya. Nah, wa ausil alma ila mana bitis syu'ur al arba'ah, dan diperhatiin juga airnya itu harus sampai ke mana bitis syu'ur, maksudnya rambut-rambut yang ada di muka. Ada 4, apa aja itu? Alisnya harus kena juga, apalagi alis yang alis sinchan itu. Lihat al-hajiba ini gitu kan, dua alis ini diperhatiin kalau basuh muka. Kemudian asyaribain, kumis tebal khususnya dilihat. Cewek juga kan ada kumis tipis-tipis, berkumis tipis. Nah itu. Kemudian al-ahdab, bulu matanya juga kena juga, bulu mata. Kemudian izaro ini, yang ini apa, yang sekitar apa sih namanya tuh, telinga.
Nah, yang rambut-rambut ini harus kena semuanya. Apalagi ini jenggot. Wa yajibu isalul ma ila mana bitil lihya al khafifa dunal kasifah. Yang jenggot, yang apa? Yang tipis, yang tebal itu kalau bisa diterusin airnya biar kena semua. Kemudian doanya apa ketika membasuh muka? Allahumma, itu lihat aja di ininya kalau ada mau lihat doanya di apa sih namanya yang kakak share itu PDF. Allahumma bayit wajihi binurik yawma tabyaddu wujuhu awliyaik wala tusawwid wajhi bidulmatik yawma taswaddu wujuhu a'daik waqtu wajhi nuran wa hayaan wala turhik wajhi fataran wala dillah wala tatruk takhlilal lihya al-kasifah. Nah, kalau ininya tebal itu disampein semua, jenggot-jenggot yang tebal. Cewek nggak ada jenggot kan, cowok yang cowok tuh jenggotnya diperhatiin jenggot. Ini penting, ini wudhu soalnya wudhu itu ibadah yang pasti dilakuin. Kalau wudhunya nggak benar, hati-hati, sholatnya juga ntar nggak benar. Dan salah satu keutamaan umat Islam itu wudhu. Makanya kalau lihat Islam tuh mukanya masih cahaya wudhu itu pasti. Soalnya orang jangankan wudhu, mereka tuh cabut air Indonesia tuh pakai itu doang. Kalau umat Islam setiap hari wudhu, makanya skincare paling ini kan wudhu, air wudhu. Bau mana nggak benar. Nah, lebih lah semuanya nanti takutnya geraknya juga ikstil al-jumna semua al-yus dari sampai fa'inal hilyah fil jannati al-wudu. Maka nanti orang-orang di surga itu kelihatan, yang wudhunya bagus tuh kelihatan. Jadi sebagus-bagusnya, makanya bagus-bagusin wudhu biar pas di jannah nanti di surga itu kelihatan orang-orang, oh ini wudhunya bener, oh ini kurang glowing, oh ini glowing banget berarti wudhunya. Nah itu ntar di jannah gitu kata Rasul. Kemudian ketika basuh tangan kanan, baca doa Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya Allah berikanlah aku nanti kitab tuh maksudnya catatan amal-amal kita itu biyamini di tangan, karena kalau ditaruh di kanan, diberikan di kanan berarti bagus catatan amalnya. Wahsibni hisaban yasiran doanya, dan permudahlah hisabku nanti ya Allah. Kemudian ketika basuh yang kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisimali aw min wara'i dhahri, ya Allah aku berlindung kepadamu kalau nanti na'udzubillah catatan amalku itu ditaruh di tangan kiri atau dari belakang, dikasihnya dari belakang, itu berarti jelek, na'udzubillah. Itu doanya. Nah, summa istau'ib ra'sak bil mas. Kemudian semua rambut ya, ini rambut. Cara ini rambut kita persingkat aja, ini panjang kalau dibaca. Rambut itu semuanya disunahkan semuanya. Ada beberapa mazhab, ada yang bilang depannya aja, ada yang tengahnya aja. Tapi kalau yang bagus itu semuanya. Jadi tumir ilal kofa, ini dari sini, dari depan ke belakang sini semua ke depan lagi. Jadi berantakan rambutnya. Itu dari depan sampai ke belakang, habis itu ditarik ke depan lagi. Oke. Doanya apa? Itu langsung lihat aja di PDF. Makanya kalau saran kakak, kalau setiap kajian ini
pakai apa ya? Mungkin ini kan bisa satu ini. Buka Google Meet terus buka PDF-nya biar lihat juga oh ini doa-doanya gitu. Allahumma ghasyini birahmatik wajirni min adabik wa anzil alayya min barakatik wa adillani tahta dilli arsyik yauma la dillah illa dilluk. Allahumma harim syari wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambut dan kulitku itu dari api neraka, itu doanya. Kemudian udah tadi apa? Ada kepala, ada muka, habis itu tangan, habis itu kepala kan. Nah, kemudian telinga. Tumam sah uzunai ka zahirahu ma batina bima'in jadid. Nah, ambil lagi air kan, pakai air baru. Kemudian ini pakai telunjuk. Kalau telunjuk dibersihin di yang dalam. Nah, ini tangannya gini, mana kelihatan? Nih. Kalau ini buat yang dalam. Bersihin yang dalam. Yang di belakang telinga itu yang jempol. Gini. 3 kali. 3 kali gini ya, posisi tangannya gini. Ini buat yang dalam. Besok ini buat yang mana nggak kelihatan. Ini jempol. Set 3 kali. 3 kali sunahnya 3 kali. Doanya apa? Ini kan kerennya doanya tuh berhubungan semua. Misalnya kita bahasa telinga. Doanya tentang telinga, tentang pendengaran. Allahumma ij'alni minal ladina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan aku dari orang-orang yang mendengarkan perkataanmu dan mengikuti ibadah ketaatan yang engkau perintahkan. Itulah intinya. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah mal abrar wa anta anni radin. Gitu doanya. Baru terakhir, pertama tadi kan apa tadi? Muka. Niat dulu kan. Pertama niat. Catat ya. Jangan sampai 6 ini ketinggalan. Kalau 6 ini ketinggalan nggak sempurna wuduknya. Nah, mungkin kalau kemarin belum tahu itu maafuan lah, maksudnya masih dimaafkan. Tapi kan ini udah belajar nih. Sekarang udah belajar, udah tahu 6 ini wajib ketika wudhu. Pertama apa? Niat. Niat tadi wajib. Kemudian membasuh muka, membasuh kepala, membasuh apa lagi? Telinga. Baru terakhir membasuh kaki. Baru terakhir tertib. 6, ada 6 sama tertib. Maksudnya harus tertib dari awal sampai akhir itu harus tertib. Tumam sahrok batak, fakul Allahumma fukka rokbati kaki ya. Kemudian terakhir membasuh kaki. Allahumma fukka rokbati minan nar wa a'udzubika minas salasil wal aglal. Kemudian di tangan kaki kanan dulu. Dan habis itu kaki kiri. Ma'al ka'ben. Ka'ben itu berarti gimana ngeliatinnya? Ka'ben itu berarti apa? Ka'ben mata kaki, bukan mata ikan ya, mata kaki. Kalau ada jangan bedain mata kaki gimana? Mata kaki tahu kan, mata kaki ada yang di sini itu mata kaki. Nah, sampai situ jangan sampai ke lutut. Mau pakai kaos kaki bola sampai lutut. Sampai mata kaki. Wa khallil bikin siryadi kal yusra asabi arijil kal yumna. Nah, sampai sedetail ininya adabnya. Khallil bikin siryadi kal yusra asabi arijil kal yumna. Dan masukkan kelingking kanan, kelingking kiri. Ini kaki nih misalnya. Itu di sela-sela. Pakai kelingking dari bawah nih kayak gini nih. Ini kaki nih kan, kaki kaki diiniin pakai ini kelingking karena kelingking kecil, masukin gitu biar airnya masuk semua. Misalnya ini kaki kanan pakai kelingking kiri gini gitu, paham kan maksudnya? Di sela-sela doanya Allahumma sabbit qadami ala sirat yauma tazilul aqdam finnar. Kemudian ketika basuh kaki kiri ada doanya juga, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami anistirat yauma tazulu aqdamul munafiqin finnar. Warfa'il ma ila ansafi saqik wara'id takrar salasan fi jami' af'alik, dan 3 kali semuanya.
3 kali. Semuanya itu 3 kali, basuh-basuhnya itu 3 kali. Nah, doanya ketika udah selesai, doa menghadap ke langit, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, amiltu su'an wa zalamtu nafsi, astaghfiruka wa atubu ilaik, faghfirli dunubi wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin al-aminin alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa ja'alni saburan syakuran wa ja'alni adhkuru katsiran wa sabbihaka bukratan wa asila. Itu bisa dibaca di PDF. Nah, barang siapa yang membaca doa tadi, semua doa-doanya, kemudian doa terakhir tadi, itu kotoran-kotorannya tuh keluar dari yang dibasuh tadi, dari tangan keluar, dari kepala keluar, dari kaki keluar, dari telinga keluar semuanya, insya Allah gitu. Baru fi'alah ta'ala arsh falam yazal yusabbihullah wa yuqaddisu wa yuktabu lahu thawabu dzalika ila yaumil qiyamah. Dan kalau dilakukan terus sampai hari kiamat, insya Allah kita dihitung bertasbih. Nah, ini kemudian ada larangan, ada 7 larangan ketika wudhu. Ini sebenarnya ada satu lagi, tapi nggak tahu lanjut nggak nih. Satu lagi ini tentang adab mandi wajib. Dikit, bentar kita lanjut. Pokoknya 7 ini, jangan memercikkan air, maksudnya air itu, air misalnya kan kayak gini nih, tangan. Itu kan mercik, tapi diginiin, agak dibengkokin tangannya biar nggak mercik. Kemudian jangan muka itu, misalnya kita mau basuh muka tuh pakai tangan dulu, baru basuh, jangan kayak gini, muncrat semua, nyiprat airnya, jangan, nggak boleh gitu. Kemudian juga jangan ngomong ketika wudhu, nggak boleh. Kalau wudhu itu jangan ngomong. Bahkan Sidna Abu Bakar As-Siddiq aja ketika wudhu itu nangis. Kenapa nangis? Karena dia tuh nangis karena mau menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ngomong ketika wudhu, jangan ngomong. Wala tajid fil ghusli salas. Jangan Jangan lebih dari 3 kali basuhnya. Mubazir, makruh jatuhnya. Kalau 1 kali nggak apa-apa. Bahkan ada yang ngomong 1 kali, ada yang bilang 2 kali, ada yang bilang 3 kali, yang paling kuat pendapatnya. Tapi kalau 4 kali dan seterusnya itu nggak boleh. Nah, jangan juga berlebih-lebihan dalam air. Karena kalau kita berlebih-lebihan dalam air itu kayak kita membuat setan itu tertawa. Ada setan yang tertawa kalau kita berlebih-lebihan, itu walhan namanya. Jangan juga wudhu di air yang musammas. Air musammas itu yang panas terkena matahari. Nah, itu makruh. Sudah. Kemudian wafil khabar man dzakarallah ta'ala inda wudhu'i taharallahu ta'ala jasadahu kullu. Barang siapa yang mengingat Allah ketika wudhu, dia mengingat Allah, maka Allah akan menyucikan jasadnya semuanya. Dan kalau dia nggak ingat Allah ketika wudhu, lam yathur minhu illa ma asabal ma. Nggak ada yang disucikan kecuali cuman yang dikena air tadi. Tapi kalau kita mengingat Allah ketika wudhu, itu semua jasad kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tentang wudhu. Kemudian tentang ini secara singkat aja. Tadi wudhu ya, kita dua adab sekarang. Gusel nih mandi wajib. Ini maksudnya gusel nih mandi wajib. Adab mandi wajib. Faiza sobat ke janabah, ini udah bab lain ya. Tadi wudhu udah, alhamdulillah, langsung kita ke mandi wajib karena waktu juga. Faiza asobat ka janabah min ihtilam aw wiqa fakudil inna ilal mughtasal waghsil yadaika awwalan. Dan ketika kamu junub itu dari apa aja? Dari mimpi basah atau dari jima. Jima ini meskipun keluar mani atau enggak keluar mani itu wajib. Kalau udah jima, udah bertemu jima, tahu jima kan? Itu mimpi basah, terus basah dia junub, kemudian dia jima meskipun dia nggak sampai keluar, istilahnya gitu, itu tetap harus mandi wajib. Nah, mandi wajib ketika
pertama mandi wajib sama kayak tadi, sama kayak wudhu, cuci dulu tangan. Cuci tangan 3 kali. Nah, kemudian apa yang ada di kotoran di tubuh itu dibersihin dulu. Paham kan? Wa azil ma'ala badanika min adza, semua yang ada di badan itu kita bersihin dulu. Nah, kemudian sebelum mandi wajib adabnya apa? Wudhu. Wudhu. Gimana cara wudhunya? Ntar minum dulu, capek lah. Tawadhu kama sabaq fi wudhu'ika lis-shalah. Wudhu kayak sholat. Tapi bedanya apa wudhunya? Ntar kita bahas biar spoiler. Wa akhir ghusla qadamaika kaila yadi alma. Kita wudhu kan tadi udah cuci tangan dulu, bersihin badan dulu. Ini belum niat ya, belum niat mandi wajib. Tawadhu kama sabaq. Wudhu kayak tadi yang kita bahas tadi. Wudhu sebelum mandi. Tapi bedanya apa? Kan tadi sampai cuci kaki juga kan. Nah, ini cuci kakinya ntar, basuh kakinya belum. Nanti di akhir. Biar apa? Tadi biar nggak mubazir air. Biar nggak mubazir air. Faida faragta minal wudu. Nah, ketika udah selesai wudhu, fasubal ma'ala syikal aiman salasan. Ketika itu udah wudhu kan, tapi belum basuh kaki nih. Basuh kaki belum, karena kita menghemat air dan mengerahirkan. Wa antanawin raf al janabah. Niat dulu. Nawa itu apa niatnya? Masa nggak bisa? Mandi wajib sering masa nggak bisa? Nawa itu pasti udah mandi wajib semua kan? Ini udah balik, nggak ada yang SD, nggak ada kan? Pasti minimal nih paling kecil SMP mungkin lah, SMA atau kuliah atau udah berkeluarga. Wudhu. Nah, niat nawaitul ghusla rirafil hadasil akbari fadlillahi ta'ala gitu kan. Dimulai dari kanan dulu. Kan basuh. Pokoknya rukunnya tuh cuma satu, niat, kemudian ini membersihkan seluruh tubuh. Sunahnya apa? Dari kanan dulu, bersihin yang kanan dulu. Basuh 3 kali. Kemudian udah kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kemudian dibersihin semua, apa yang di badan, rambut, sya'r, di semuanya biar kena semua. Wa usil ma ila ma'atifil badan wa manfatis syu'ur ma khawfa minha, maka semua ada bulu-bulu di badan semuanya itu harus kena, rambut-rambut semuanya. Pertama tadi ulangin lagi ya, wudhu kan, tapi nggak basuh kaki. Niat bersihin badan, tadi niat mandi wajib, kanan dulu, kanan 3 kali, kiri juga 3 kali. Semua yang ada di badan dibasuh semua, rambut-rambut semua dibasuh, jenggot-jenggot, kumis-kumis semua dibasuh. Wahdar antamasa zakaroka ba'dal wudu. Nah, ketika selesai wudhu, kita kan udah wudhu tadi. Itu apa? Jangan memegang kemaluannya. Karena batal. Kalau memang ada banyak mazhab yang bilang batal atau enggaknya, tapi di sini batal. Kalau batal, ulang lagi wudhunya. Oke? Nah, faridohnya. Nah, ini kakak bilang tadi faridohnya. Fardunya ini apa? Pertama itu niat. Fardunya, wajibnya, rukun lah, rukun. Faridohnya mandi wajib ini niat sama isti'abul badan bil ghusl. Maksudnya semua badan itu dibasuh. Itu faridohnya. Faridoh wudhu itu yang itu cuma 2 kan, kakak bilang tadi cuma 2 kalau mandi wajib. Kalau wudhu itu ada berapa tadi? Ada 6. Niat membasuh wajah, tangan, kepala, 2 kaki, sama tertib. Dan selain itu, selain kakak sebutin tadi dari faridah yang 2 sama 6 tadi, itu semuanya sunnah muakkadah.
dan fadilahnya banyak. Wasawabuha jazil, dan pahalanya banyak. Wal mutahawin biha khosir katanya, dan orang yang nggak memanfaatkan sunnah-sunnah itu orang-orang yang merugi. Fa'inan nawafil jawabul faraid, apa yang sunnah-sunnah itu menutupi yang faraid kalau kurang. Faridah itu udah selesai. Jadi pertama tadi kita flashback wudhu apa aja, ada 6. Ini Masya Allah dari awal sampai akhir bukan berkurang tapi nambah, berarti ini memang melihat ini sesuatu yang penting. Wudhu sama mandi wajib penting. Nggak bener juga kalau dua ini nggak bener, ibadahnya nggak bener, apalagi istinjanya kurang. Yang lainnya ikut sholatnya juga gimana mau sah sholatnya, orang bersucinya aja belum bersih. Jadi kita ulangi lagi. Pertama tadi wudhu kan, wudhu itu ada padatnya tadi kita sebutin. Kita ulangin secara singkat aja ya. Intinya gini, pertama itu ngadep kiblat, basuh tangan dulu, semuanya basuh tangan, ngadep kiblat, kalau bisa di tempat yang lebih tinggi. Kemudian apa ini, ada yang menang calon zaujati muah, kamu calon zaujati kok, bentar kan lupa kan jadinya kan. Apa gara-gara calon zaujati lupa kan. Bentar apa tadi, apa sih namanya? Tahu lagi, ingetin kan ketawa gitu. Basuh muka yang wajib ya, niat kan, kalau wudhu niat, kalau mau penting cuci tangan dulu, istinsyak atau kumur-kumur, siwak, oh ya bersiwak tadi jangan lupa kalau wudhu. Kemudian membasuh kepala, wajah secara berurutan tadi kita sebutin tadi, secara berurutan, kuping, baru kaki, dan secara tertib. Kalau mandi wajib apa? Cuci tangan dulu, kita bersihin semua badan, wudhu kan, wudhu tapi kakinya nggak basuh, wudhu kayak tadi kakinya nggak dibasuh, baru niat rafal hadas al akbar, hadas besar, kanan dulu 3 kali, kiri semuanya dibasuh baru. Nah ini juga kadang salah, jangan dulu pakai air sabun kalau mau mandi itu, jangan mandi wajib jangan pakai air sabun. Kapan boleh mandi pakai air sabun? Setelah rangkaian mandi wajib tadi. Kalau udah selesai baru mandi kayak biasa pakai sabun, pakai sampo. Kalau lupa berarti an ummati kata Rasul anil khata wa nisyan, dimaafkan bagi umatku itu kata Rasul ketika dia salah, khilaf, atau dia lupa. Kalau lupa ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah tahu nih mau mandi wajib, jangan sampo sama sabun dulu, langsung mandi wajib baru sabunan sampoan gitu ya. Insyaallah bermanfaat dan bisa dipraktekkan setelah ini. Kalau mau tidur langsung dipraktekin wudhu dulu kayak tadi, wudhunya niat semuanya wudhu. Nanti juga kalau ada yang mandi wajib kayak tadi caranya gitu ya. Kalau alam bisawab, mohon maaf kalau banyak kekurangannya karena itu dari diri saya sendiri, dan apabila ada kelebihan itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Orang penonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ininya? Enggak ada. Ajin ambil alih ya Kak, karena Kak Fahminya lagi ada kendala. Oke. Ya, bersalah. Alhamdulillah, bismillah, Barakallah, materi yang disampaikan
malam ini sangat-sangat luar biasa. Dari penyampaian tentunya juga Masya Allah tak kalah luar biasanya. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, tafadholi. Ya, tidak apa ya. Baik, untuk calon jauh jatimu, tafadhol untuk bertanya. Yang dibilang tadi calon zaujatimu tuh saya bilang. Di sini saya mau bertanya, Kak. Saya kan ada di Saudi. Nah, di sini kan menganut mazhab Hambali. Tapi saya nggak terlalu tahu aturan-aturan yang ada di dalamnya. Tapi di sini saya mau bahas masalah wudhu nih, Kak. Saya sering lihat anak majikan di sini tuh kalau wudhu tuh pakai kaos kaki. Jadi kalau wudhu tuh cuma ambil air di tangannya lalu diusap dari luar kaos kakinya. Bahkan pernah saya tegur kenapa nggak dibuka kaos kakinya. Saya bilang wudhunya nggak karena sah loh, tapi kata dia nggak apa-apa kok, nggak harus dibuka, nggak wajib katanya. Juga saya pernah dikasih tahu sama teman katanya kalau di Saudi itu nggak apa-apa wudhu meski pakai kaos kaki diusap dari luarnya gitu nggak apa-apa asalkan dalam keadaan daruri. Tapi masalahnya di sini anak majikan saya tidak dalam keadaan daruri, Kak. Emang boleh ya Kak wudhunya seperti itu? Oke, dari calon zaujatinya apa wudhu pakai kaos kaki ya, di hadis itu ada juga di buku hadis tentang bab kayak jawrab, tapi kurang tahu jawrabnya tuh gimana. Tapi emang kalau di Arab itu di Mesir juga sering orang lihat orang Mesir itu emang dia ada dalil sendiri pakai kaos kaki, dan kaos kakinya kena masuk air. Tapi sebenarnya itu kurang ini sih, kurang afdal. Kalau mau afdal ya dilepas. Soalnya juga nanti setelahnya itu mengganggu orang sholat juga. Dia pakai ini kaos kaki diusapnya terus apek kan baunya. Jika sholat itu mengganggu orang. Gitu. Tapi kalau mau lihat maksudnya kalau dalil tadi emang ada, makanya kadang jadi kebiasaan orang di Arab. Tapi kalau di Indonesia itu memang kurang diketahui gitu. Kakak juga baru tahu pas ketika di sana di Saudi, di Mesir gitu. Orangnya pakai gitu. Tapi intinya kalau mau adabnya itu ya ini dilepas biar lebih kena semua. Atau tadi memang karena lagi daruri ya nggak apa-apa. Karena ada juga hadis gitu, tapi kurang tahu itu hadisnya kuat atau enggak, kurang tahu. Tapi kebiasaan orang sana kayak gitu. Tapi lebih baik dibuka dan nggak ganggu ini juga, ngomong tuh baunya nggak ganggu yang lain, biar khusyuk, karena sholat itu kan yang penting khusyuk. Syukran. Zaujah, siapa namanya calon zaujah? Baik Kak, syukran jawabannya. Oke. Afwan. Oke. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi di unmik? Salah. Nggak ada yang bertanya. Nggak ada, kayaknya udah jelas semua kan tadi. Kalau mungkin ada yang pas kakak jelasin tadi terlalu cepat atau Ya. kurang jelas semua, udah dicatat semua kan, langsung diamalkan. Yang penting itu diamalkan, tahu doang itu nggak penting. Setelah ini oh gini ya saya tahu, tapi wudhunya masih kayak lama tuh pertanyakan. Yang penting langsung diamalkan. Oke. Besok berarti tentang tayamum sedikit, tentang keluar masjid, masuk masjid,
Nah ini banyak bagi kita yang belum tahu adab-adabnya. Nanti kita bahas. Tayammum masuk masjid, keluar masjid. Gitu. Tapi kita singkat aja yang penting-penting ini soalnya lumayan banyak. Oke, ada lagi yang bertanya? Raono? Sudah, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut saja ya. Oke. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, beberapa pertanyaan sudah terjawab semuanya. Dan mari kita lanjut ke acara berikutnya. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah kajian kita pada malam hari ini. Jazakallah khair kepada Kak Abdul Hafiz Hasibuan atas pemaparan materi dan jawaban-jawaban yang Masya Allah luar biasa. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat buat kita dan tentunya menjadi amal jariah untuk kakak tersendiri. Amin ya Allah. Amin. Jazakallahu khairan kasiran kepada teman-teman yang masih stay dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam ini bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semuanya. Baik, kita lanjut. Mari kita tutup kajian malam hari ini dan alangkah baiknya untuk kakak Hafiz yang memimpin doa. Tafadhol. Untuk apa dikasih love gitu? Kasih duit nggak apa-apa, nggak bercanda. Apa doa ya? Istighfar dulu 3 kali. Tadi udah kafatul majlis ya. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin hamdan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala alihi Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fahma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Wala afwa indal hisab. Allahumma firna dzunubana. Allahumma qina dzunubana. Wa ikhwana alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna minal ulama al-'arifin warzuqna fahman nabiyina hibbal mursalin imaman muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah, selesai sudah kajian kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaaf.